Lah yo sing maksiat wani ku yang sing taat ra wani napa? Guyon awak goblok nang ditulak. Goblok nang napa? Wong sing maksiat iso seneng aku sing taat ora iso napa? Wong mboten purun ngaji nang nangis mboten wong sing maksiat happy saja kok aku wong saleh. Ini disebut kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi ibadah seneng ibadah syukur sak dhuwur ibadah ngenes mon nang ngandel kula. Saman senengane kok ibadah ngenes. Pengiran sabuk arai ini bisa pulau kata Gusti Sur wes perso rai dong wes bulan saya ini rai semua itu pun perso tapi orang sangat nes teman-teman artinya kan ada solusi ini orang sangat nes langsung tobat kan itu untuk tobat orang bayar nggak ada pengiran disangkal lo ngasih gak rubah Al-Fatihah. ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa rahmat wa khususan masyayikh dan marana ila sallallahu alaihi wasallam wa jami' muassisi hadzal ma'had al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi kalau terang lagi kalau sekarang kesimpulan. Ayat ini termasuk ayat favorit lagi masalah tauhid. Jadi teman-teman niati jauh sebelum ini masalah ayat ini. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi akhirih. Kalimat baqiyah itu maknanya nggak jenis. Karena kita manusia yang berbentuk materi. Kalimat itu maknanya sesuatu yang dilafalkan. Ya, yang dirapalkan. Orang Jawa yang dirapalkan, dilafalkan ini jenis apa? Kalimat ini. Satu satuan suku kata atau kodiah berdasar kodiah ini disebut apa kalimat. Yang dimaksud kalimat pemeriksaan itu kalimat la ilaha illallah. Ini itu orang yang wujud hakiki atau orang yang unsur hakiki kecuali namun Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ngendikane pangeran Ibrahimlah yang membuat ya, kalau balen malih. Ibrahimlah yang membuat bahwa kalimat tauhid ini akan abadi fi aqibihi pada orang-orang yang setelah Nabi Ibrahim. Baik setelah itu secara genetik kasus anak turun Nabi Ibrahim maupun secara pendidikan. Ini kasus umat kasus kita senten. Disebut wa ja'alaha kalimatan napa baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Jadi kalau muka sini, kalau nak merangkai masalah ini berdekatan lagi. Masalah ini ilmu yang peka sekali. Ini akan kita terangkan. Kalimat kalau kalian malah kasus la ilaha illallah disebut kalimatul haqqin. Makanya kalau kita habis tahlil atau wiridan itu mesti diakhiri kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatu insyaallah ta'ala napa minal amin. Orang ana sing wujud hakiki kecuali Allah itu disebut kalimatul haqqin, kalimat sing hak sing nyata. Nggih. Alaiha nahya. Karena kalimat ini pula kita hidup. Wa alaiha namut dan karena kalimat ini pula kita nanti mati. Terus wa alaiha nub'ah dan atas nama kalimat ini pula kita nanti dibangkitkan. Insyaallah ta'ala minal aminin. Jadi kita terangkan. Kemudian setelah Nabi Ibrahim wafat, terus beliau berdoa sampai dumugi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat Nabi Muhammad inilah wonten mandat yang disebut dengan Quran kul falillahil hujjatul baligh. Mana kalau bolak-balik matur, mau jadi wali. Itu ora kepengen lho jadi wali keramat sing dumane mandi utawi kula nek kepengen jadi wali sing ilmiah. Jadi bisa merangno kalimat napa? Ngeten. Ini kalau terang jelas. Makanya kan ada sama mandi tenan. Sebenarnya apa di sapa takun di swarga dhewe jenenge sampai kita percaya sapa Nabi yang mau di swarga kok golek sampean kangelan. Penure mau kelip-kelip paham ya itu. Bukan di Nabi sebenarnya ceritane ora mau di swarga, mergo mate sing ahli tauhid digoleki. Lah ini nak wong sing hafal Quran ngalim waras nure jelas. Napa nure napa? Ora iso ngarep sendiri jadi cepat Nabi golekne napa? Nah, wis boleh orang alim kasus seator melip-melip, napa? Jadi ini yang digoleki tapi ruwet, napa? Mergo kok kelak. Kalau itu cepet, coba ini tenan.
Jadi yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Iki muni yaquluna rabbana atmim lana napa nuruna. Ana sampean awarai ana tadi nabi pun boleh sampean gampang awarai. Dadi ngaten ya. Wong mukmin jeng ben raine ana nune, tangane ya ana nune. Nah, dari kanjeng Nabi nak norm kepengin jelas nak wudu disempurnakno. Mulane ketika Nabi kanjeng Nabi jenengan kok pirsa niku mati dengan apa boten? Kanjeng Nabi jawab inna ummati yut'auna yaumil qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku sebenarnya raine wudu padang mergo bekas wudu. Saman haro ta'ayutillah ora tau kaya pal. Mulane wudu disunahno digemriki. Bukan ada kene kan urip kene tok, tambah terus kene. Mulane wong was-was malah nyemplung segoro. Tambah terus. Mana wong sing mazhab Syafi'i sing masuk roksu iku mau gawil tok itu sebenarnya kelap. Ora ana sanate. Itu hanya sah secara fikih tapi tidak ada dalam sanad. Kalau masuk roksu yang ada dalam sanad, wong saku guru usidun ngeten iki persisnya tempat. Kula saking guru kula ngantos Rasulullah ngeten sanate. Jadi wa doa musabbihatu ala musabbihatihi. Jadi wa doa ighamaihi ala somate udune iki dadi ngeten. Wa musabbihatu ala musabbihatihi ngeten. Terus akbala wa adbara hakata. Iku Nabi tak wudu kan. Ya aku sih ora tau ngakoni iki. Yo ngamalku ya sakit sesiro. Senengane kok niru wong alim. Kan bolak-balik ngomong Kulo nu nganti saiki ya rata-rata ora tau genep ya ora sampun. Senengane kok anut wong akeh. Nah anu jangan ngali anut bedike. Ya dengan dinan tidak ini cara kulo ngantos guru-guru kulo antos kanjeng ngeten abdallah kaza ila qafa cuma abdallah ada ini salah apa? Marot. Sehingga yang diceritakno pangeran nak nur tadi mimpi ini ID terus waan aimanin kabeh wonten nur. Wonten apa? Meskipun wajah seorang nur, tangan orang nur itu mawon sesing ngendikan yaquluna rabbana aslim lana napa? Nuruna. Ya Allah, nur kula sempurna. Ini sing dimaksud sunnah Kanjeng Nabi. Allahumma al samulai amama nuran wa min tahti nuran wa anama nuran wa anqati nuran wa ansimali napa? Ya Allah, atasku juga kasih nur, depanku, bawahku, samping kiriku, samping kananku kasih nur semua. Sampai Kanjeng Nabi itu juga tutup buat ali napa? Nuran. Bahkan seluruh tubuh saya berupa napa? Lah nanti malaikat, mulane iki rawan mungkin ke garur iki lagi. Malaikat itu menyelesaikan hisab seluruh dunia itu hanya sekitar 4 jam. 1/4 dari siang. Berarti kalau hari itu 12 jam, di setengah hari kan betul 12 jam itu hanya 1/4-nya. 6 jam. Benar. Kalau jam. Oh, 6 jam kesuwan. Nama betul. Itu sak dunia selesai. Karena malaikat main garuk saja, dia pakai prosedur standar main apa? Garuk. Malaikat itu ngawur tenang, pasti mau main apa? Ya malaikat itu instruksinya. Ya raful mujrimuna bisimahum fayukhadu binawasi wal aqdam. Jadi malaikat tiga standar berkemudian. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Malaikat nak segera ila padang tenan swarga dhewe risap. Nak kelap-kelip rugen cemplung karo kamu. Nanti padang jadi malaikat tidak mau tahu pokoke standar ngoten. Wa taswaddu napa? Wujuh. Nak raine peteng neraka. Paham ya? Jadi nak sing raine padang-padang sing luwih jelas malaikat jelas iki jelas swarga kelas A. Stop. Ora sing kalbar di hotel kok sak kiloan itu sing raine padang kabeh Pak. Sing mulang-mulang belaku semari wong kopi. Sing repotno malaikat apa? Kemudian anu wis baru. Iki neraka swarga. Semari ketuan iki. Lha boten iki boten piye iki tenan. Jadi ya raful mujrimuna bisimahum fayukhadu binawasi walakam. Ketika orang mujrimin sudah dikenali jelas raine iki mesum, raine apa? Mesum, apa mesum kok malaikat itu tuh. Mana belum ada nyontokno. Jadi mungkin rokok ngoten tawari cara. Itu kan akan terlatih ya. Lha kok kan beda kan kok di guru ngeten mungkin rokok. Ah ngeten. Iki jenenge inna ja'alna fi a'naqim atlalan faya ilal asqan fahum napa? Mukmahum ngeten. Itu kok ngeten. Jadi fahum ilal asqan jadi janggut niku suci jenggot. Padahal itu ditepok. Malah bener wong kono berawal antar wong nak mungkin rokok orang kono digrudun banget kok posisi pun berbal. Paham ya? Dulu itu penting nama rokok itu wong suwe. Tenang mawon, ora ngaji sampeyan ono sing apa. Mboten iki tenang. Niku digrudun. Niku payu khodu bin nawati, laragam nawati niku batuk, agam niku delamaan.
Jadi nak disuwancang nanti lo dengkul itu lumayan. Ketumpuan kok nanti lo jaman. Gue meledih ya. Pun apa? Lah anak pun butuh sepedang ke malaikat itu geludung mlebu napa? Lah waliane wong saleh niku nggih ngoten. Wong saleh ngendikane pangeran. Niki sing asli kok Quran boten cerita klenek, boten cerita klenek. Nak tiyang saleh niku sima ruti wujuhin min atari sujud. Kok batuke ketok atar sujud. Mbok ngetok ireng bonor. Itu wong kesasir sing nganti ngetok napa? Ireng. Tapi nak neng hadis sahih jelas urusan ngetok ireng. Nur sing ning kiamat itu jelas masalah napa? Lah aku lah setuju itu lah, aku kalah ya iki aku. Enggak, tapi hadis sahih memang itu masalah nur, ora masalah napa? Ngecap ireng itu urusan masing-masing. Kalau nanti nyanyian, wah ngetok ireng berarti oleh sujud suwi. Tapi dari surat wah ada jajan pun silang ngetok. Repot, ibadah di tiga lebihan nih awal ngomongin. Itu urusan masing-masing. Kalau ngetak orang itu urusan apa? Masing-masing. Ya bodoh bener ya teori ini. Sering sujud dia mari ngecap. Tapi nak misalnya sujud yang bagus dia orang ngecap. Itu sekarang masing-masing cara menafsirkan. Jadi itu kan urusan manusia, urusan pengeran. Kalau ini orang alim urusan pengeran. Kalau tak cerita urusan apa? Pengeran. Pokoknya pengeran dia ukuran si mahum si wujuhim min ataris. Pengeran dua instruksi. Ini rumah notenan. Ini semua yang saya pakai di sini hadis sahih. Malaikat. Saya mengharamkan api neraka, tak perlu antara sujud, memakan bekas-bekasnya nopo sujud. Jadi dipastikan orang yang sering sujud itu tidak akan terjilat oleh api nopo. Karena prosedur standarnya begitu, mereka tidak berani memasukkan ini ke neraka. Karena wajahnya ada atari sujud. Jadi tenang, digaransi tidak akan masuk neraka. Tapi ketika ada standar lain yang mengharuskan dia di neraka, misalnya seluruh tubuh hitam. Ya, mesum kan bagian misor, bagian tengah, misalnya mesum. Mesum alat kelamin bagian misor, mesum meteng korupsi bagian apa? Meteng. Gusti itu kan standar wajah, kalau bawahnya kan neraka. Wah, mulai berkoror, mulai orang isap itu. Orang merasa wedi, itu mengalami merasa wedi, itu latihan rian mawon. Betul kuyali, wah itu mulai berkoror. Ya mulai perkara ini terus nanti ada yang dikenal disebut Sayyidul A'raf yang amal baiknya sama buruknya banding. Ada yang tetap banyak baiknya. Ketika banyak baiknya sebagai prosedur standar keburukan rokok sekadar menghilangkan keburukan. Itu teori standarnya. Nah, teori standar ini bisa dibatalkan kalau memang Rasulullah SAW maupun nyafaat. Nyafaat ini kanjeng Nabi itu standar dasarnya ini min ahli la ilaha illallah. Bahwa dia benar-benar bertauhid sampai meninggal. Nah tauhid ini nggak boleh terkontaminasi, nggak boleh ternodai. Nah kemudian kata ternodai ini ulama terus subjektif lah ini. Pakaian ulama kadang nggak ngerti ini. Mulai kalau kadang di ulama di film ragilin itu tukaran. Buat ulama itu tidak apa tukaran. Jangan sampai tauhid ini ternodai. Nah ukuran ternodai itu terus perkara. Cara Wahabi ini kuburan menodai, jimat menodai, tawasul menodai. Nah itu terus paham. Cara ahli sunnah apa-apa, jimat kadang mereka ini kiai. Terus mereka orang enak wis cok. Bukan ini betul kuliah, cok kata ternodai kan subjektif kan. Orang Wahabi tentu paling anti jenenge menodai tauhid contohnya terus. Dia dong. Tawasul. Bagaimana sih? Ini kantor-kantor kula, santri-santri kula semua dok mekan cerita kula masyaallah. Santri-santri kula niku kata semua dok mekan. Niku wonten sing dibetani jimat. Kalian di tafsir itu turunannya berbeda antara Kiai Kunten. Sekarang Mekah ini kita di teks wonten jaya kalian jari ebo jimat apa? Mengakai jimat itu mana ada? Apa hubungannya jari? Apa jauh? Ada orang Wahabi pukulin dong. Dianggap sirik. Orang sirik itu haram lebih masjid haram. Haram lebih mekanik kita jauh lah kan orang daerah tanah itu. Jadi diintegrasi dengan kita. Sekarang dijual ke sini Wahabi jadi sahabat. Rabbi Allah. Itu kata si Wahabi. Lu sebenarnya pengeran si Allah, kok percaya ini? Pengeran Allah, kok percaya si? Jadi sakit mau comuin, mau coba. Kita ukit mau, tentang bandara, apa? Ya sudah, diobong kafe, bareng diobong, ayo. Tak tahu ukit mana. Jadi, kalau mau Allah, asli. Allah ilaha illallah, Allah ilaha illallah. Jadi, dia bisa mau coba tumuin. Tapi belum Arab kita usut mau kalau mual. Aku lagi moto kalimat tauhid tersinggung. Baca kalimat tauhid tapi apa tersinggung. Mereka dipaksa dikoyokno mual. Dan kalau sudah kata ternodai itu kabeh tersubjektif.
Tentu orang-orang Wahabi menganggap jimat, tawasul dan sebagainya termasuk menodai tauhid. Sebagian ahli sunnah tentu nganggap enggak. Sebagian kiai bisnisnya adalah apa sih? Menawi ninja, gotri laris itu kan. Jadi ini kita fakta-fakta mawon yang orang dikenal, yang orang apa? Itu masalah. Nah, yang saya sendiri, saya sebagai ulama itu memang menyayangkan vonis. Memang kalau dalam hal misalnya dikatakan bid'ah, khurafat atau tensinya diturunkan lagi menjadi budaya itu ringan. Tapi kalau dikatakan syirik itu memang berat. Makanya saya itu berkali-kali debat usir sama orang-orang yang meyakini itu syirik. Ya, saya tanya, orang yang dikuburan itu dihukumi syirik karena tawasul sama orang yang mati. Ya, saya tanya, wong-wong NU atau sing biasa-biasa itu sing dilafaz ora kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya pertanyaan saya sama orang-orang Wahabi, bagaimana mungkin kalimat yang andekan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir melafazkan kalimat itu jadi mukmin, kok dilafazkan orang mukmin malah menjadi musyrik? Itu teori apa yang dipakai, paham ya? Balen malih. Kalimat la ilaha illallah kan kalimat yang diomongno wong kafir jadi mukmin. Ya saya ini diomongno wong mukmin hanya karena salah letak mergo ngapalno ning kuburan. Jadi apa? Jadi kafir. Lalu teori apa ini? Kan bukan berarti setuju perkoten ngerungkok sampean Muhammad, mboten kula biasa mawon. Kula darani ziarah tetep sunat. Sunat yo kadang-kadang. Nah, sering ngurus bisnis nih. Mereka ziarah ana polisi ya. Ya udah. Kamu napa? Kamu kan foto aku kiai kok sabut bodoh nih, Pak. Boten iku lho rasa tersinggung teman. Istighfar, nak salah istighfar tersinggung. Nak salah napa? Istighfar tersinggung. Salah kok napa? Salah nih istighfar. Ziarah nak kadang-kadang itu saja. Nak sering ngono apa? Ora ora basira itu. Misalnya 12 yang apa merangkat kurang. Wah, itu kurang. Padahal niat ibadah, tidak akeh ya ibadah. Nanti niatnya ora ibadah itu. Tetap itu. Ya itu aslinya kan itu. Tapi bisnis itu ibadah lah. Dipangan era mangan ya itu salah apa lah. Maksud itu ora salah teman-teman. Bisnis itu gimana kok? Wah. Mohon kula terang. Kula niku kalau nglepas jenazah teng desa kula niku biasane tukang lepas jenazah. Ketika resepsi rapati itu. Ya akhirat itu paling spesial lah ngomong akhir. Paling mati gimana ngomong mati. Terkenal. Nah kalau pidato rapati itu, ora kepengin iso. Nang nglepas jenazah pinter. Kepengen mati no. Kula niku sering cerita ngaten. Pak Ibu niki jenazah mun kabundut. Kula yakin jenazah niki nate nglafadzno kalimat napa. Cuma kula nu kecewa karena kalimat la ilaha illallah sudah jadi rutinitas. Kita tahlilan misalnya baca 100 kali, dipimpin kiai siapa berasa 1000 kali. Ini terus kehilangan keistimewaan la ilaha illallah karena hanya mengejar jun. Tapi setelah kula terangno jadi sadar. Termasuk kesadaran yang untungan saya kiai-kiai sing karena nanti satu cuma terus gitu ben 10. Jadi sambil beda. Dia kula terangno. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang saat Abu Thalib mau kabundut itu kata Rasulullah, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajibia indallah. Pamanku dengan ngafat mawon la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kula jamin, dengan kula syafaati teng ora-ora maksa. Dan kalimat la ilaha illallah niku ada satu ayat niku tenggen ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad Abu Jahal kafirnya misalnya 20 tahun, Abu Lahab misalnya kafirnya 30 tahun, itu cukup sekian detik menjadi mukmin hanya karena mengatakan la ilaha illallah. Wong kafir itu status dasarnya mlebu neraka abad-abad. Wong kafir itu status dasarnya mlebu neraka selawase. Tapi sekali dia bertauhid mengatakan la ilaha illallah, senajan bariku dene zina bentuk maksiat, itu tetap status keabadian dibuang. Dia ini potensi mlebu swarga. Uang apapun nakale, itu orang arah berstatus neraka selawase, asal termasuk min ahli la ilaha illallah. Nah, dengan keistimewaan la ilaha yang kayak begini, kenapa kita ngapatkan hanya rutin? Ini panjang pulau nyesal betul. Sehingga nanti baru kayak la itu hilang karena hanya jumlah. Tidak ada dalam hadis la ilaha illallah. Abu Thalib maksudnya pun satu, nah buatin gak mau kuota kan tidak ada hadis. Ini mah harus sekian, demi apa kuota? Tidak, hanya satu kali. Tapi satu kali yang bil ilmi ini disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, saya ini bil ilmi fa'lam, kamu harus tahu itu bil ilmi.
Dan ini lewat ngaji ini keluar terang. Carane ilmu itu gampang. Jadi ku diyakini mulai dari kata kalimat. Kalau warai carane tauhid waras. Kemudian rasanya pati kalau paham gitu. Pun bisa kau diuji mawon. Jadi lu cepat orang tente. Orang tentenan saat itu loh paham. Taman tenang air maksudnya diuntungkan. Ya tapi kalau kan repot. Zaman para tapat pulang. Zaman lu ngaji ini harus terus iman dewe orang. Caranya ngeten. Dan ini musalsal ila Rasulillah. Caranya ngeten. Sampeyan tuh eleng-eleng nak tahu rawan. Misalnya saya ini kalau penanggalan lahir tahun 70. Berarti sebelum tahun 70 saya tidak ada. Ketika saya ada itu ya tidak atas kehendak saya. Ini lewat kalimat Allah Ta'ala pun terus saya ada. Ketika saya ada nanti saya mati ya di luar kehendak saya. Tahu-tahu saya dimatikan Allah mati. Ketika harus jadi bangkai, jadi lemah menjadi kuburan, ya raisa kepengen tangi. Bangkit lagi ya karena kalimat la ilaha illallah. Ini disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub. Kalau begitu berarti kita ini tidak menjadi unsur penting di dunia. Sing unsur penting mendunia namun Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita yakin perannya Allah taala. Ya perannya Allah taala. Jangan sampai kita dibodohkan oleh rutinitas. Mengenai kalau gedeng rutinitas memiliki. Jangan sampai kita ini dibodohkan oleh rutinitas. Misalnya ngaten, yang contoh nyata. Dan zaman tahu kita dilatih. Saat jenengan iso kerja, terus kemudian punya uang mau makan, bisa nanak nasi, bisa mengambil nasi, bisa ngambil gedang goreng, ngambil teh. Itu terus mendingan ya. Aku mangan, iso mangan, perkara ini bisa ngambil nasi, ngambil teh. Nah orang ya iso mangan. Dan aku nak mangan, punya gizi, punya energi. Kalau tidak makan, tidak punya gizi, tidak punya apa? Energi. Kita ini karena mengalami rutinitas yang puluhan tahun begini, terus mengatakan, kalau makan dengan tidak cara itu, terus kayak kita tidak punya energi. Makanya Allah itu tersinggung. Kenapa teori itu yang dipakai? Buat manusia itu eling wa antum ajinnatun fi buduni ummahatikum. Semua pakar sepakat janin yang ada dalam kandungan ibu itu sudah makan dan sudah keasupan gizi. Mana ikhtiarnya janin itu? Berarti kan kita ini pernah punya reputasi bahwa kita pernah hidup dan makan tanpa dengan cara yang sekarang ini. Jadi itu zaman kita jadi apa? Kenapa? Reputasi Tuhan yang bisa memberi rezeki janin, kamu gagalkan dengan yang sekarang. Jadi kemana kayak mokal. Kayak mokal saya pikir ramangan rawar kayak mokal. Lalu pengiran tersinggung. Senajan lo prakteknya ya lesu tenang, kalau 5-6-4 tapi pengiran tetap tersinggung. Ono wong kok yakin nak ramangan mesti lesu, pengiran tersinggung. Kata mesti mari pengiran apa? Senajan itu juga alami yang ngono tenang. Mereka pengiran tetap statusnya innahu ala kulli syai'in. Makanya ada yang cerita kewalian, ini cerita kewalian. Barang Abdul Qadir latihan jadi wali. Keparep itu kepengen lesu 40 dina. Jenenge latihan telung dina wis lesu. Jenenge napa? Latihan. Lan akhirnya jadi raja wali ya ono sing silae. Napa ono napa? Dari kepengen tirakat 40 dina ramangan telung dina wis lesu. Nah, boleh setengah hari wis lesu iki. Abdul Qadir wis dawa pinten telung dina lesu. Dene walhasil sholat rong rakaat tiap lesu sholat. Walhasil lewat keramatnya beliau, gue pengeran muji karena istilahnya ana wong liwat doroti dikane ndene. Ya Abdul Qadir khut ini dimakan. Bareng dekne ape mangan niku faizan ana rika itu satu surat ditulisi. Ya Abdul Qadir makanan itu untuk gizi bagi hamba-hambaku yang lemah. Sing aku ngekek kekuatan lewat mana? Wa amal aku ya, hambaku sing kuat-kuat sing yakin aku iso ngekek kekuatan tanpa mangan. Iku ora usah mangan. Pakar kalau itu lebih ampun dibuat roti itu sholat menang waktu. Adanya kan itu lihat jadi wali kok. Perkara roti gagal kan emang. Lebih pinter lah, karena Abdul Qadir lebih pinter. Waktu tolong dina kok gagal jadi apa? Karena awal dia kan setengah dina ya. Itu terkira wali. Itu nak mangan nggak ada seko. Jadi nak kamar menjadi wali kok wali buka mau ngebedok terus ramangan. Ini disebut kata misal butuh itu memutus siang dan malam. Kalau nak bisa langsung kan turunnya haram. Mau balik dan cerita. Sehingga Abdul Qadir itu yang penting beliau tetap tertanam bahwa Allah itu tidak butuh syarat untuk uang niku warak itu kudu mesti nopo. Senajan itu tinggi alami ini ku mesti nak ramangan lesu. Nah sampean misalnya tangkrep, ya Gus, nak sing kula alami nak ramangan lesu. Nak wong wedok syahwat, nak roh duit seneng mripati terus piye? Gampang teori ini tetap wali tapi kebetulan gampang tawarai.
Aku ora iso goblok tenan berarti iki kawarai cara. Ngeten carane. Ya Allah, dibeli kula menungso. Nak ramalan mulus. Jadi jenengan membuat saya banyak ketergantungan. Aku tergantung ning gone bojo, ning gone wong wedok, tergantung ning gone makanan, tergantung ning itu. Betapa lemahnya saya karena sebab tergantung. Memang zat hakiki yang tidak pernah tergantung itu jenengan. Jadi sebenarnya Allah itu maklumi, tapi kata jenengan itu jangan dibuang. Allah itu maklumi. Karena kalau sampai berteori, wong nak ramangan mesti lesu, wong artinya makhluk lah. Nah kalau wong artinya makhluk berarti sampai mementahkan teori ini pangeran, di mana kowe sebagai mukmin yakin ana jenenge malaikat. Di mana kowe yakin malaikat tanpa mangan, tanpa ngombe sehat. Malaikat ora tau mangan energen, ora tau mangan vitamin. Iku angkat gunung Merapi kuat. Mulane pangeran mangkel wong mukmin nak salah. Lha kowe iman di malaikat, ya iman nak malaikat kuat, ya iman nak malaikat ra mangan ra ngombe. Tapi kok darani kowe dhewe nek ra mangan ra ngombe. Ora kuat. Padahal pengiran ini bodoh, maksudnya pengiran paham. Jadi goblotem itu marah ini, mana maksudnya cara pengiran goblotem itu apa? Paham gitu? Jadi nggak ada buka ya. Paham ya? Tapi kalau orang atau mati, jadi gak ada yang uang. Kalau orang nggak uang, ngobat-ngobatan. Paham ya? Jadi artinya apa? Ketika salah akidah ini pada seorang mukmin, Allah lebih tersinggung. Ya iya, wong mukmin ra iman, Allah ditaulat dengan malaikat. Malaikat itu gak mangan gak ngombe tapi di kekuatan sing super jak. Malaikat iso ngono kersane sapa? Lah manusa di kelemahan doyan mangan iki yo kersane. Lah maksudnya pangeran, kowe mangan lah, ya yakin krana rezekine pangeran. Makanya mangan senajan rutin tetap ondonga. Ya Allah, karena rezekimu aku bisa makan. Wala rizqika aftartu. Tetap disuruh miskalahkan itu, mensandarkan itu ning kekuasaane Allah Subhanahu. Lah di sini ini kadang Abdul Qadir ngendikan mopok terus wong sing ra paham dari Abdul Qadir ngalang-alangi Nabi. Sajane sing dijaur Abdul Qadir normal, cara padha waline normal. Tapi wong sing anti Abdul Qadir terus mengkritik itu dianggap satu sirik. Aja ngendikane normal, wong mau ngendikan gini tok. Engko anu apal manake meskipun tak sering maca nggo manakiban. Saya ulama dadi ora potongan orderan titik niku. Dan tangga saya ora kabeh nak ora bagianku ngoten. Ini gini loh, Abdul Qadir kalau mau makan, pernah beliau suatu kali ngendikan, saya ini kekasih Allah, sehingga saking cintanya Allah ke saya ini tidak pernah makan kecuali ada titah dari Tuhan di hak di alikakul, dan saya tidak pernah minum kecuali ada titah dari Tuhan di hak di alikaisyok. Orang untuk menafsirkan, wah Abdul Qadir koyok nabi-nabi, mau sampai mangannya ngenteni instruksi ke pengiran, apa ngombe ngenteni kok instruksi? Kan Abdul Qadir ngendikan di hak di alikakul, waktu hak di alikaisyok. Demi aku pangeran, saya ikut kemangan. Demi aku pangeran, saya ikut ngomong. Terus orang yang anti Abdul Qadir nganggap itu satu keangkuhan, satu kata-kata yang banyak katanya corona. Padahal normal. Uang mukmin biasa lah bayi TKTT ini. Mesti apa mati dengan dia. Bismika Allahumma ahya wa bismika amri. Atas nama engkau aku iso urip, ya atas nama engkau aku iso mati. Kalau Joko urip mangan ya bismika akul, bismillah akul, wa bismillah alif, wa bismillah kedengarnya sama semua kan? Atas nama Allah aku iso ngarang kitab, atas nama Allah aku maca buku, atas nama Allah aku iso mangan. Bedane Abdul Qadir itu bedane apa kok sampean? Coba sampean gak mlebu teman-teman muni bismillah terus mangan. Ape turu muni bismika ahya, bismika. Terus bedanya apa kan normal saja lah. Artinya saat Abdul Qadir dikan bihaqi alikakul, wa bihaqi alika israf. Normal mboten? Normal kan? Paham ya? Tapi kenapa menjadi polemik kontroversi lah? Wong NOD firman kan iso jawab. Karena mana kitanya tidak sering urusan ilmiah. Ya tidak semua orang NO, tapi rata-rata ngoten iki. Mana kita identik pokoknya untuk iwak BPU. Ya repot. Sebetulnya mana itu normal saja. Secara tauhid apa? Lengge tuh. Bihaqi alikakul, wa bihaqi alika israf itu apa yang enggak normal? Sama dengan anak-anak kecil kalau mau tidur bismillah Allahumma ahya ya bismillah. Wah. Lah tauhid ngeten iki. Sing dadekne sampean ben selamat nganti ilayomil. Ya. Terus kula misalnya dia mati, niku ora grogi. Ora usah misalnya gara-gara dia mati terus iya alamnya akhirat, alam yang tidak pernah kenal. Terus formatnya kayak apa? Tapi sebenarnya piye? Seakan-akan kamu seorang ilmuwan, seorang analis yang bingung ngadepi akhirat.
Saya ini grogi karena belum pernah saya alami. Selama ini yang saya alami kan alam yang saya kenal. Itu pengeran namanya gue blok, itu zaman yang kandungannya bohong, gue kenal alam itu. Gue baik-baik tak. Malah bohong mangan sambal keluyuran yang itu ya baik-baik. Malah bohong kadang tutaran gue bapak bantingi piring gue urut. Artinya kita ini beberapa kali pernah di alam yang kita juga gak kenal dan gak bisa mengendalikan alam itu. Rupa-rupanya zaman kue neng dan ini mana pengeran ngeleng wa it antum ajin natum fi butuni ummati. Mbok yo kuwi leng zaman dadi janin neng kandungane mbokmu. Itu artinya kamu pernah di alam yang kamu jelas-jelas berstatus hidup dan berstatus butuh gizi. Oh baik-baik saja, paham ya? Mana kalau nak ngepas jenazah sering ngoten. Mun jenengan rasa khawatir bapak jenengan mati mbok dipendem. Tuhan punya reputasi ngelola orang dalam kotak. Jadi itu zaman tengah dan jangan mati dari biasa, tapi ulama mati tak biasa. Salah yang memang ulama anggap mati itu tragedi. Itu betul kan? Iya salah. Karena ulama itu logikanya gitu tadi. Makanya saya pernah cerita ngaji di sini, ini ceritanya. Jalaluddin Rumi itu ketika mau meninggal itu murid-muridnya nangis. Ketika murid-muridnya nangis, Jalaluddin Rumi marah-marah. Kalian ini bodoh sekali. Hari yang saya tunggu malah kamu tangisi. Saya ini menderita sekali karena terpisah sama kekasih. Ini mau ketemu kekasih itu malah kamu tangisi. Bodoh sekali kamu itu. Jadikan kematian itu hari pesta. Akhirnya muridnya do penari. Pertama kali wali mati, muridnya do nari pesta itu cuma Jalaluddin. Jadi fokus nata guru ketemu sang kekasih. Sampai saya terkenal sama tarian Jalaluddin. Itu asal usulnya. Padahal di donari Rumi saya sampai mati itu beti. Niru narine kau, gue balik wong goblok niru 3 pantol, paham? Niru narine. Nah ternyata Jalaluddin Rumi begini punya sanad, punya musalsal. Ini ku Rasulullah piyambak sering ngajari doa kita, termasuk Nabi Khidir. Ini termasuk dongane, ya Allah, wa khairu ayyami yauman alqaka. Jadikan hariku paling indah adalah hari saat saya kawan jeneng. Nah, wa khairu ayyami yauman al-qawqafi. Hari terindahku adalah hari saat aku ketemu engkau. Tetapi sama tidak diwali. Hari terindah nyekal duit, ketemu kekasih, wah contoh goblok-goblok dulu. Pokoknya orang ketika jadi wali aduh, paham ya. Karena selerane ya kayak orang awam kan. Artinya kalau orang ini, lonte itu nanti duit ya senang. Wong soleh untuk duit seneng, berarti selerane salah. Tapi nak selera mati, karena orang nakal di selera mati. Ini marah wong soleh orang apa? Mungkin aku pengen selera enggak sama apa gitu. Oh terang. Wong untuk duit seneng, wong soleh yang seneng, wong dolim. Wong ketemu kekasih, wong soleh yang seneng, wong dolim. Mana dari, Imam Ghazali nak memprovokasi. Ono ulama kok seneng mangan, ono ulama kok bangga duit rezeki itu goblok, tidak ya duit rezeki, tidak ya duit nopo. Nanti ulama tenan wali tenan sejauh mana rezeki ini gue kekuatan ibadah. Nah sekedar gue berputus alhamdulillah aku mangan ku lancar tidak itu mangane je nopo. Alhamdulillah aku disusul usian lancar tidak lu lancar. Lu kau penting toh. Nah, aku misalnya alhamdulillah dia walafiat gajah, sehat, walafiat tenaganya lu itu. Nak pancen ke ulama tenan sejauh mana semua rezeki kau pengeran jadi energi doa, energi ibadah. Mereka itu tinggal sana kue ambek kewan, ambek wong dolim. Gue tak lihat sedengan, wah bisa pulau itu dapat sedengan. Orang bener teman-teman tapi lu ambek, maksudnya paling karo ya aturan main ngadepi rezeki pengeran apa? Ya sama roh akan jadi, kan lumayan. Sebenarnya kenapa tugas ulama lamongan? Itu saja. Jadi jangan sampai kamu bangga pada satu rezeki yang istarakabikum al-bahaid wal fujjah. Rezeki tenang dua, itu yang dolim lah sampai dua kenapa? Dan apa yang panjang soleh tenang, sejauh mana untuk dua itu seneng, karena ini perangkat kesalahan. Jadi keluar nak di duit sering dulu kitab, ada keluar rumah saya motor. Nanti rasa motor yang buat sudah kau bopo, nanti rasa motor yang rasa sudah kau minimal itu berkat tomak dengan dia. Karena masjid itu seolah, kalau ke masjid di duit, di luar itu mata keluar ke masjid jujur. Ngomongnya dia pengiran jujur, mata keluar apa? Masjid. Tapi sebagaimana saya masjid sama orang lain, saya juga tidak berharap orang lain masjid ke saya. Ya, itu adil. Oh coba dia masjid ke orang lain, tapi berharap orang dia kalau mau dia, ini ngawur nih. Nanti orang dia mau ngekei, tapi berharap orang dia
Sebenarnya masjid yang adil itu masih bagus. Ya Allah, saya punya uang 1 juta dan saya berat sekali kalau ngasihkan orang. Tapi saya juga jujur, orang lain juga berharap nggak perlu ngasih saya. Ini siapa? Kenapa? Ini siapa? Buat global ini. Ini termasuk contoh-contoh tahu. Kami global ini malam. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahu. Lan iki terus wali-wali riyen ndonga ya man ja'ala amrahu bainal kafi wan nur. Sing gawe urusan iku mok bainal kafi napa? Wan nur. Jadi maksudnya lapat kun, lapat napa? Misalnya ngeten iki kalau contoh mas. Kan dunia itu menurut ukuran-ukuran discovery maupun ukuran kitab-kitab umurnya kan pun jutaan tahun. Dan itu pernah tidak ada kitab, pernah tidak ada kitab. Berarti kita ini pernah mengalami ratusan juta tahun yang tidak ada kitab itu baik-baik saja. Kenapa kamu panik ngadepi akhirat alam yang tidak kamu kenal? Misalnya kita mikir, ya, tapi nak tengah akhirat kan itu lho Gus Tawono terus kan iso wae mergo aku beling mlebu neraka. Nah aku apik mlebu swarga. Lah aku swarga kan neraka. Jadi berarti jek mukmin. Pengiran nilai apa? Berarti jadi iman untuk suarga, Mbak. Karena contoh pantasnya mungkin rokok, tapi itu apa? Berkuah iman. Pengiran lebih senang jadi capek, beriman untuk suarga. Dan gimana tak dijaga itu, apa mati sampai susah. Itu biasa mah. Itu bengok-bengok itu biasa. Waktu ini tenang, ini ilmu tua. Karena itu tadi, kita ini kalau sholat dilatih, anut Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selama ini kita hidup kan baik-baik saja. Kita bisa makan, bisa minum, bisa enjoy, bisa senang, bisa macam-macam. Tuhan yang sama zaman kita hidup, Tuhan yang sama zaman kita di AC. Mulanya dari yang ngarang hikam, ya Allah, selama ini saya hidup itu baik-baik saja. Saya bisa makan, bisa minum, saya dapat rezeki. Kenapa saya panik menghadapi akhirat? Toh, Tuhannya tetap engkau. Tapi kan perlombaan perilaku engkau tidak rubah drastis dan bagaimana engkau jadi Tuhan yang baik zaman tua tentunya, saya yakinnya jangan jadi Tuhan yang baik saat saya nemu di akhirat. Nah itu yang ngarang hikam begitu. Dan itu misal kali la Rasulullah ini dawuh kanjeng Nabi, la yamutan ma ahadukum illa wa huwa yusidu dhanna billah. Jangan sampai kamu itu mati kecuali dalam keadaan pede husnudzon min rahmatil. Bilal itu, satu sahabat itu, tapi nanti mati udah. Dan itu yang ditiru jalan bikin Rumi. Ketika Bilal mau kabur, anak-anaknya nangis. Wah, anak itu juan-juan duit nangis. Ke Bilal itu suka, apa? Para joragnya Bilal takut. Jom, kenapa apa nangis? Kececilangan jenengan, maksudnya kan sumber dana. Itu setiap anak itu anak. Ini bergawi apa? Dari Bilal, mestinya itu seneng. Mereka aku itu senang apa mati. Ghatan nalkal afiqah, kalau nabal lapatnya persisnya ini. Ghatan nalkal afiqah, Muhammad dan Wafizbah. Aku nak mati, nang kesusu, ketemu kanjeng Nabi, ketemu para sahabat. Aku itu ketemu kok suwi. Kanca-kanca aku sudah mati, aku mati. Jadi, ghatan nalkal afiqah, Muhammad dan Wafizbah. Aku malah senang yang mati, nang ketemu kanjeng Nabi. Nang ketemu bala-bala ini, bener kanjeng. Bagian riwayat, ghatan nalkal afiqah, Muhammad dan Wafizbah. Jadi ulama dulu itu kalau mati ya biasa saja. Cuma akhir-akhir ini banyak ajaran yang anggap mati itu panik. Karena malam walek, dosamu walek, bun buswarga, bun rokok, terus nangis. Ya, salah satu itu sering panik ya orang umat, kok kiai inilah panik. Nah cara dia mikir kok ya panik kabeh. Nah kalau Hamzah termasuk kiai cara berpikir begitu, jadi tenang banget. Boja blek ora tapi luwih apik dibanding panik to. Dia wong terpelajar cenderung relatif tidak panik. Soal satu psikologi wong terpelajar relatif tidak panik. Panik itu identik dengan wong kurang nopo. Itu kula lho sampean. Paling enggak detik-detik kematian kita yakin wis kodok-kodok dari pengiran. Minimal tidak berontak. Minimal tidak nopo. Karena kalau kamu berontak dosane sebetulnya wis mendono nakal. Apa dipateni pengiran pro malah itu malah ruwet malah apa paling kan kali ini Gusti mau menyerah wah ini kegiatan kali ini apa menyerah itu Mbak Umir itu anakku naminal muslimin dan saya diperintahkan wis nyerah wis muslim mana ada sing nyer mana aslam tu wajhilillah maksud aku wis nyerahno kabeh ning pengen mau ngandel dulu, tak ngawur-ngawuri kulo niku jek ulama, ilmu ini ana sanate.
Karena kalau kamu mau mati berontak, begitu sama aja. Malah susah itu. Itu berontak dengan ketentuannya. Lalu kata cerita ini kalau cerita. Kalau kata cerita menjadi kita termasuk tentang Musnadu Ahmad. Wonten wong atau ngamal apa itu. Orang mungkin rokok dia namanya diberikan ya kanannya mana. Malaikat itu sudah enggak pulang. Itu sudah rokok jadi memuji pangeran. Kan tuh pangeran tetap puji sih. Mengapa nih rokok malah aku diri bisa aku apa? Nah pangeran tetap apa? Cuma dia nih aku nih rokok berkabung tapi pangeran tetap apa? Memang tetap puji. Malaikat itu juga gitu kan artinya nggak diuntungkan Tuhan waktu terpuji nopo. Jadi panen rokok artinya kan tidak diuntungkan nopo. Pangeran gitu loh. Malaikat, kau laku sing wiridan, kon wiridan di swarga. Yang wiridan di swarga, pangeran di situ. Pulang, terus wiridan di swarga, tapi itu sama ada orang par oleh ngentak nopo. Neraka balik nasi nopo. Neraka. Ndekne balik diri ning neraka. Bareng balik diri mulai nggak ada. Ya takut. Kok ning neraka nggak mulai nggak bareng nopo. Jadi cerita hadis. Kok mulai nggak bareng nopo. Ya Allah, saya itu tidak pernah terbesit sekalipun. Setiap engkau memberi rahmat, lalu engkau cabut. Kau butuh mati kepikiran aja. Butuh mati kepikiran, bilang elian. Akhirnya pikiran, ya suarga. Itu ditulis Imam Ghazali, Musnadu Ahmad, dengan kita Husnul Dzanni billah. Kita Husnul Dzanni apa? Mana tanda-tanda bola itu diri betul. Kesinan ngawur payu, kalau sopan rapayu. Wah, itu bagian susun ke pengiran. Aku ngawur lah, itu ke pengiran. Gusti yang desain pulau, desain rada ngawur nanti nih, pulau nak mati. Lalu sopan makso. Anak sopan kok mari wong salah paham. Anak sopan malah susun ke pengiran. Pengiran boleh aturan. Pengiran raputan apa? Nyatanya gimana dulu? Sengaja rapayu, gula rujuk ini, merupakan. Sebenarnya bukan senang kalau sing bukan apa husnul. Nah caranya husnul kan nanti minimal sampean cara tauhid hukum enggak waris. Cara tauhid apa hukum ini kalimatul haqqin 'alaiha nahya. Gusti kula nu ora tau melok-melok blas dalam proses hidup saya ini juga ada pilihan saya. Kula lahir tahun 70 juga ada pilihan saya. Saya jadi warga Indonesia juga ada pilihan saya. Saya sebangsa dengan Nazarudin juga ada pilihan saya. Paham ya? Tapi takdir kula sebangsa dan senegara. Tidak pilihan saya, tapi takdir saya dengan dia sejarah dan negara meskipun tidak senang dia. Tapi dari domain presiden itu ridho. Jadi presiden enak era karuan, dikawal gaji tetap itu ridho dicoba ono sinten. Nazari. Jadi wong Maret ya enak era karuan ngopi wis seneng. Esuk ngopi wis apa? Seneng turun kerja wis seneng. Ini orang Arab sumpah kok belum orang Arab. Arab kok apa? Nggak ada yang ada Arab. Waktu itu setahunan di Arab atau susah. Nggak ada yang susah. Kok tapi Arab kok apa? Kalau kita bangun jadi dia itu ngaji mau cici luru. Mungkin ada yang bilang ngaji wong akeh benar. Berkemari kajian ketergantungan. Dia nak ngaji bilang wong akeh, ngaji luru kecil. Tidak ngaji jalan ini ngaji kita sebagai Islam, sholatnya macam ini pun. Tapi nak bangun itu ya, panggungan putong, wongnya orang ngantuk dulu, demam. Jadi nganggur target minimal, gampang su. Itu semua sering tersinggung itu, kusir atau ngamuk kurung. Aku bayang loh, itu video bagai weda, nak sholat macam mulan. Aku ora tahu bayang loh, bujuk ideal, sopan, ngamuk tekok, bukan itu ora tahu. Jangan tidak ini kayak kalau tekok bujuk turu gitu biasa. Kadang tekok gitu enggak. Orang berkuka kesenggak ini kopi. Nah itu loh, tapi kenapa ya kopi deh kopi. Dan sekali sampira benar-benar lah terus. Karena jurah mau urep wah. Ya, lalu tak buka sih karena kopi. Orang aku senang gue kopi sih urep semua. Aku nggak tahu baru pusing nyambut dia kopi kapan takon dong. Gua nggak tahu deh. Gua baru sampai dari santri gua nggak tahu gua baru sampai hormat gua berlebihan buatan. Ya teko cek dhewe ngaji men. Coba menghormati kula bro, mengane kula gampang kita mereka tarifnya minimal kok, napa? Dan itu bagus dalam teori agama napa? Bagus sekali. Sangat-sangat bagus. Nang kucing teko disambut, kek nota anget bani digodhog karo batu. Oh, ora gowo hasil tarife ngono. Lah nang hasil ke ya karep mesel lihat blog. Jadi orang anak itu dua kenaifan.
Nara gue hasil narip teman-teman jora pantas kiri lah. Nabi suka radis selera sini gue baik repot. Sempurna kalau pulang terus tinggalin. Bareng tangis kak Sajam sebagai kopi bermacam-macam. Kebetulan buka gitu, kok senang ya. Aku cek teko, roh sampai di urut itu semua juga. Karuan. Tapi dulu pertama di kamar, alhamdulillah bujuku. Wah itu tertimbun benar bujuku. Karena kan inginnya ya dipuji. Dipuji perkara neng, buah naik kiai, bayu pokoknya dipuji. Lagu apa itu minimal itu. Ya dan alhamdulillah itu bagus. Artinya itu menjadi hubungan saya bagus, prospek nih. Teman sama aku nih gemuk bagus. Tapi sing itu betul bukan arep itu murid tok. Tiga tekor akase duwe alhamdulillah mas cek utuh. Wah nek iku jalan wis masyaallah. Makanya saya ketika melarat nggih rumah santri. Nanti saat ini nggih melarat rumah santri karena tarifnya urip ngono. Tidak cukup mawon, cukup mawon karena tarifnya mau apa? Urip. Sesuai misalnya tarif saya. Sarongan BAS yang piro, mudah-mudahan yang pantas lunga nggo pengawal. Wah, loro. Napa? Engko nabe lunga balik. Kesepire turu mukile kana. Ya lunga bal ngene. Wah, saya mulai saya ora apa-apa. Ini kalau warai saja ini penting sekali karena ini supaya tidak meruntuhkan kalimat bahwa Allah itu bisa menggembirakan kita tanpa segala fasilitas itu. Disebut wa annahu wa adhaka wa abqa wa annahu wa amata wa ahya. Wa annahu lan takemnya Allah Ta'ala wa Allah itu adhaka zat sing maringi guyu. Wa abqa lan sing maringi nangis. Allah itu tidak terikat oleh fasilitas untuk uang iso guyu, untuk uang iso nak. Ayo misalnya bapak-bapak ibu-ibu foto sitok wayu sok ganteng, go mobil Mercy ning mall. Rumah sanes kenikmatan tertinggi kok omah mesra. Luar ning mall sing lanang mulai tertarik untuk jabule, sing wedok mulai tertarik dengan macam riang. Tidak semua yang kamu bayangkan berakhir happy end. Wong bayangno bojone ku ayu menarik. Wes contoh paling gampang ngeten iki sing cabut-cabut sing pacaran. Kowe nek bocah seneng pacar mergo senyume manis nambah wong ramah. Mesti nak jadi bujun ke mereka bertanggam ya ramah manis agak wong senyum. Tapi sebaliknya, kowe nak di bojo prawane judes, anggere wong ra simpati, nek bojo di bojo terus jelas. Mergo pelatih. Tapi wong ini ki ora nyenengno. Ini disebut wa antak manusia Allah wa khairul lakum. Wong judes itu gak nyenengno, tapi prospek kanggo rumah tangga. Mergo aman, gak murahan. Uang ramah itu apik, tapi gak prospek. Pangeran Noel di sing prospek di sing ora. Kayak kula ane terkenal Kiai Kotok. Kula ane terkenal Kiai Kotok, terkenal Kiai Kotok. Karena saya ngaji hanya di Bojonegoro dan di sini. Terkenal Kiai Kotok. Tapi enak, sampean keduman ngaji itu. Lah aku belum pidato sering trai. Jadi orang itu jangan berpikir begitu. Mana kalau diputus-putus ya teman, kalau kabeh sing ditekir pangeran itu teman. Lu gampang. Putus-putus itu barokah, itu serang orang-orang itu diatem. Kudu ramah, wong nek ramah diramai ra kowe to, ambek tonggo ki napa? Ramah. Suatu saat wong rapati bener ki napa? Nah, itu tanpa masa depan, ngono itu tanpa napa? Mulane pangeran nak ngaji ngono iki. Manusia itu butuh, ata antar prawisya. Ini kata gua kira. Kadang sesuatu kamu gak suka, tapi itu baik. Itu bukan marah terus, tapi marah itu gak menarik. Nah, gak menarik orang potensi dari itu dia lagi prospek. Itu harus itu. Tapi lebih dari gue dulu apa ini? Ya tapi nak gue wong adomo, sing utama kan selamat contoh seling. Prospek sahabat itu gue minimal untuk kiai yang ngono. Nah dia gak dua-dua sahabat berapa kiai yang ngono. Kami ngaji ilmu tua, tapi ini tenang, ini ini tenang. Jadi wa annahu wa ashaka wa abqa wa annahu wa amata wa. Kulo ngatakan tenang. Misalnya kulo betul mobil, ini contoh yang mudah saja. Ya namanya bawa mobil itu kalau mau turun mau berangkat karena mobil tidak sendiri. Tapi resiko bawa mobil, misalnya mobilnya rego 1 juta, kan tidak mungkin ditanggung 100.000. Oke, bawa mobil 1 juta tanggung 100.000 apa? Tapi nak kulo saya minta tentara, nanti undang. Ada mobil, malah tangan itu tidak ada, malah undang. Tahu saya tahu suka, tapi di sana Pak di mobil orang ada punya juga ya. Mobil undang mobil itu terjadi. Mereka tahu saya tahu suaka yang saya ada orang tahu tolongnya itu, orang sini orang itu juga ada aja, mak bakal juga waduh.
Kucingnya di dua kayak di sini kan. Artinya kalau kita seniman, dia orang yang mati di paham ya. Sampai kumpul dulu yang mati untuk ilmu. Untuk ilmu, untuk orang alim, ketemu itu anaknya. Enggak mulai di kampung, anaknya mati, ketemu goblok-goblok, itu ngobrol. Pokoknya syukuri, mulai pulang mau syukuri. Ketemu orang alim juga enak, mau ketemu bodoh gitu loh. Nah, ini kesempatan rokok. Dan syukur itu mesti bagus, syukur itu mesti apa? Bahkan takwa dengan syukur itu derajatnya tinggi syukur. Malah ini Quran ada ayat fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe itu takwa ning pangeran ben dadi wong sing syukur. Wong harus takwa mesti syukur. Misalnya saya, arife wong saleh iku ora zina. Wong sing saiki lagi zina nek mati wong wedok sing sembuh sing enak. Mungkin andikan diukur tingkat kenikmatannya. Itu dia nikmat wong saleh sing buangga ditetir gaji. Paham ya? Karena orang saleh bayang itu selalu jelas. Ternyata ngerti sidik-sidik tapi tetap ya dia orang-orang tadi ya kenal tapi sebagai manusia gini apa? Tapi dia lebih bangga untuk ditegur, tak? Uang korupsi 2 miliaran, mungkin nek mati 2 miliaran. Tapi dia nek mati wong soleh sing bangga mergo bersih wong apa? Iku nak takwa. Lah takwa sing ngenten iki, ditegur gak zina, ditegur gak korupsi, ditegur gak maling. Iku mesti lahir syukur. Syukur mesti lahir takwa. Paham ya? Mengenai pulau itu pesi, jadi dia itu pesi. Misalnya dia juga batu gembaan, itu pun kata konser kota. Kalau ngaji batu gembaan ngaji itu dia itu yang merawat dulu. Jadi untuk ngaji ada waliku yang bentuk ada wali nawa, kemudian awak kopi bentuk awak, kopi nawa. Wong untuk ngaji ada itu senang, aku bentuk aku orang itu nawa. Wong butuh dulu ngaji nomor satu betul. Wong untuk ngaji ada itu bisa saya aku sholat. Itu disebut kunci fadlillah wa fi rahmati fadzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi ibadah senang, ibadah syukur, tak dulu ibadah menes, mau nana adu pulau. Teman-teman ibadah menes. Pengiran sabuk arah ini susuk pulau kata gusti sur, apa esok? Rai dulu, apa bulan saya ini? Rai semua itu pun besok. Tapi orang sangat teman-teman. Artinya kan apa kondisi ini? Orang sangat satu obat kan untuk satu Surabaya. Kan pengiran bisa nggak lu ngapain? Gak rubah. Itu malah dicurigai, masak air gua. Murah sama nunggu-nunggu. Dan balik-balik yang kali masalah itu. Pulau itu, pulau itu senang. Wonton wali-wali itu kami dan tukang su. Tapi saya sebagai ulama senang ada di wong para pangeran lewat jalur kulkalillah yukut jatuh balik. Kalau Allah yang bisa menjelaskan hujah argumentasi yang ini itu kalimat tauhid. Dan itu diwariskan Nabi Ibrahim ke para ulama termasuk ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita yang nyata nih, Pulau Sidono. Contoh-contoh ulama yang bisa mementahkan teori ini setan, mereka berpegang dengan nama tahu. Oke. Suatu saat Sayyidah Maryam itu hamil. Ketika dia hamil karena dia itu orang suci, disindir sama tetangga-tetangganya. Hal yang butuh zar ubi wa'il badri. Apa mungkin ada tanaman tanpa ada biji sebelumnya? Akhirnya anak hamil, mesti orang unsur seperti mana orang lah. Apa jawabannya Sayyidah Maryam? Sama yang butuh dan butuh. Lalu biji itu sendiri asalnya dari mana? Kamu kan baru bisa menjelaskan kalau tanaman mesti dari biji. Lalu biji ini dari mana? Coba jelaskan. Mungkin iya, biji dari itu. Kalau kalian malah. Selama ini orang kan menganggap cerdas berteori. Kalau tanaman pasti dari apa? Biji. Jadi nak Maryam hamil mesti ada bijinya. Kalau tanya di kami dulu enggak. Kata Maryam, lalu biji itu sendiri dari air. Iya, mau begitu mungkin. Iya, dari biji itu. Ya, nah itu langsung tertanya pengira. Enggak boleh hamil itu yang tertanya pengira. Terus Allah akhirnya nurun ayat ning angkatannya Kanjeng Nabi Muhammad, inna masalah Isa indahu sama tadi rokok ada. Orang kalau janggal Maryam dua anak tanpa bapak, ujungnya dulu janggal yang ada. Mereka tanpa bapak, tanpa foto. Kue nak janggal ning gone saat tani sangka kubur, mergo dadi lemah wis hancur lebut. Ujungnya wis janggal ning wujudun saiki. Wujudun saiki tanpa materi, tanpa apa? Wujud kita yang sekarang minal adamil mahdi. Wujudnya Nabi Adam yang dulu minal adamil mahdi, dari ketiadaan yang murni. Sementara ilangnya Nabi Adam saiki wis pernah bermateri. Tentu mengembalikan sesuatu yang pernah bermateri lebih gampang.
karena ada materi. Sama-sama mau kalian juga asam yang dulu. Paham ya? Jadi sini kul falillahi hujjatul. Makanya pernah saya ceritakan di sini, suatu saat ada di Nabi Muhammad SAW itu ngendikan, karena beliau orang tauhid ngendikan la'at dua walati arafah. Orang-orang penyakit menular, orang-orang tak kayu, orang-orang. Mungkin seneng, bukan Muhammad itu nak kita goblok itu seneng. Orang untuk kudikan, dikira untuk orang. Jadi waras malah apa? Kudikan. Orang yang seneng karena ingin mempermalukan teorinya kanjeng Nabi, nak orang penyakit menular. Kanjeng Nabi diundang, ya Muhammad. Itu dari orang penyakit menular. Ini untuk kudikan. Tak jadi untuk waras, waras jadi apa? Kudikan. Berarti penyakit tak menular. Kanjeng Nabi tak apa. Aku senang bakat surat yang kedua, ini loh ketularan sopo. Yang pertama itu ya. Taman adalah Allah. Jurah-jurah mata sini. Ini kecerdasan. Ternyata nanti tidak menyoal yang kedua. Tapi apa? Lah iya, yang kedua itu ketularan yang pertama. Yang pertama ketularan sopo. Pintar ya Muhammad. Mana pula-pula balik matur gitu teman-teman. Santri itu kesalahannya, termasuk kesalahannya. Amanahnya Nabi itu banyak yang mewarisi. Sidiknya Nabi banyak yang mewarisi. Tapi kalau fatonanya Nabi itu jahat. Kecerdasan ini. Karena biasanya di pondok-pondok lebih jahatkan akal sama murah. Tapi kecerdasan itu tidak apa? Jahat. Padahal banyak Nabi itu menanya berdebat sama orang kafir itu karena kecerdasan. Makanya sampai ada ayat Qul falillahi hujjatul. Ini kalau contohnya beberapa kecerdasan Nabi. Suatu saat Nabi Ibrahim itu menciptakan Tuhan itu ya benar, tapi kalau argumentasi kurang meyakinkan. Ketika ditanya Namrud, lalu Tuhan kamu itu siapa kalau tidak menurunkan saya? Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan itu yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Seperti Namrud mengambil dua tawanan, yang satu dibunuh, yang satu tetap hidup. Apa itu orang-orang? Dia tidak patah ini, jadi kita tetap urip. Nabi Ibrahim berganti. Inna wa ya'ti bisamsi minal masyriq Pak Tibihan dan Maghrib. Ya, nak ambil kurang mandi nih, pengeran dulu. Sing ngapakno pengennya kawetan untuk pulang. Nah, pengeran saya ini kok pulang. Ngetan. Wah, itu gue iso lho. Minimal dia, minimal tak ada pengeran. Gue iso ngapakno pengennya dari barat ke arah apa? Sama, Nabi Musa juga punya kecerdasan. Nabi Musa mensifati Tuhan itu yang tidak benar, tapi tidak mematikan. Misalnya ketika ditanya Tuhan kamu itu siapa? Nabi Musa ya berdiri jadi Rabbul Masyriqi wal Maghrib yang menuhani arah timur dan arah barat. Jadi aku sering ngaku-ngaku. Salahku melakukan wetan di pengirannya aku, nama aku di pengirannya aku. Maling telaku menilai. Wiri, aku mau kamu aku sering. Nabi Musa tidak benar. Itu angin bumi, pengiranku yang langit. Karena aku anak saya, Haman, dia itu piramida. Tak boleh mata ini pengirannya apa? Musa. Ibnu Risol Salah Ali Abdul Asbab bersama Wati Pak Atolia Ilahi Musa. Paling ke aku lah pengeran itu apa? Cek tak mandi. Mereka mulai pengeran yang langit malah bercincang. Bercincang. Malah apa bangun piramida dan kubur apa bercincang pengeran itu. Musa akhirnya ambil jurus pamungkas. Saya mengeran dua itu. Ambil jurus pamungkas. Rabbukum barabu abaikumul apa? Saya mengeran dua yang mengeran itu. Sifat ini nampak sederhana karena namanya benda berbuyut. Tapi tak kalah ya, pengarah-pengarah Fir'aun malah jadi iman. Iya, nah Fir'aun pengeran bayar, ada di pengeran, tapi kan ada di lahir. Jadi itu kata biasa kan itu betul. Sehingga saat itu banyak pengawal Fir'aun yang diam-diam apa? Iman. Mereka nak Fir'aun pengeran, buyutnya nak apa? Karena Tuhan lahir kemudian. Jadi kelihatannya sederhana, tapi punya kecerdasan yang mematikan malah. Matinya Fir'aun kalah malah. Hukum warabbu abaikumul apa? Ya anak mana pengeranku, pengeran itu beli itu langsung sok gitu. Berapa apa? Jadi kecerdasan yang hilang di pesantren. Memang nggak diajarkan. Padahal kalau di kitab Ekon di beberapa kitab, kita bisa dari Quran itu dibahkan. Ulama dulu itu bahkan punya bab khusus nerangkan dialeknya Quran yang terkait kecerdasan. Nah, saya kan dia dari amanah, koperasi ini tidak belajar paham. Ya benar tapi ada ngawur, ya itu memang penting, amarah juga penting. Fisik ini kok penting, tapi fatona juga sangat penting. Karena selama ini yang menjaga Islam itu juga kecerdasannya para nabi, para ulama, para aum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.